المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wa syukur min abdillah, wa billah, wa bi syafa'atir rasulillah, wa bi Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim, wa barik wa karrim wa azim ala sayyidil wujudil Mustafa Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para jamaah sidang salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengayunkan tangan kita. Allah telah melangkahkan kedua kaki kita, dan Allah telah istiqomah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat Isya berjamaah, dan juga tadi kita setelah melaksanakan saum puasa yang ke-26 Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita dawamkan selama bulan suci Ramadan ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat rangkaikan salam tercurahkan kepada penghulu alam, dan selawat ini kita akan terus dawamkan hingga yaumil akhir nanti, dan selawat ini harus kita dawamkan sampai nafas kita berhenti dan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat kita sampai kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua masuk ke dalam golongannya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah sidang salat tarawih rahimakumullah. Saat ini kita telah memasuki kepada malam 27 Ramadan. Berapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan? Bahwasanya bukan kita yang meninggalkan bulan suci Ramadan. Bahwasanya Ramadanlah yang meninggalkan kita. Bahkan salah satu ulama, beliau bilang bahwasanya kalau diizinkan, kalau ditakdirkan ada pilihan dua, yaitu pilihannya 11 bulan biasa seperti kemarin dan 1 bulan puasa, ataupun 12 bulan puasa kita bulan Ramadan semua, aku akan memilih 12 bulan tersebut semuanya bulan Ramadan. Karena apa? Karena banyak sekali keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya goals atau tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat bulan suci Ramadan adalah untuk menjadikan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sampai detik ini, sampai saat ini, sampai malam ke-27 Ramadan, lebih banyak kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita menuruti hawa nafsu kita di bulan-bulan suci Ramadan ini? Pada bulan akhir ini, pada hari-hari akhir Ramadan ini, kita seharusnya bermuhasabah diri. Kita menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di bulan suci Ramadan ini sampai malam 27 Ramadan ini, apakah kita sudah termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa? Dan juga di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada 3 orang yang terhalang kebaikan Ramadan. Jadi suatu ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berkhutbah dan menyuruh sahabatnya untuk hadir untuk menonton atau melihat khutbahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirlah para sahabat di saat itu di dalam suatu majelis, dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada naik ke tangga pertama, beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Tangga kedua, Rasulullah SAW mengucapkan lagi amin. Tangga ketiga, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Lantas bingung para sahabat ketika selesai khutbah baginda Nabi besar Muhammad. Biasanya dahulu Rasulullah itu setelah sholat ataupun setelah khutbah itu tidak langsung meninggalkan masjid, tapi ngobrol dulu atau berbincang dulu, berdialog, berdiskusi kepada para sahabatnya. Dan ketika turun dari selesai khutbahnya, para sahabat bertanya,
Falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yauma syai'an ma kunna nasma'u qala. Bahwasanya sahabat-sahabat ini sungguh tidak pernah mendengar, bahwasanya sebelum khutbahnya Rasulullah itu tidak pernah mendengar kalau Rasulullah sering mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan, qala, beliau menjawab pertanyaan para sahabat ini, inna Jibril alaihi salam aradali, bahwasanya saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku lalu menyatakan pada saat amin yang pertama, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW berada di tangga pertama mengucapkan amin pertama, apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, yaitu bu'ida liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Lalu beliau baginda Nabi besar Muhammad menyebutkan qala amin. Apakah artinya? Yaitu dilaknat. Yang pertama yaitu dilaknat orang yang bertemu Ramadan tapi ia tidak mendapatkan maghfirahnya Allah ataupun ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka nauzubillah summa nauzubillah, kita di bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan menahan lapar dan haus. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini tidak termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita setelah bulan suci Ramadan mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaikkan ke tangga kedua yang mengucapkan amin, apa kata Jibril? Bu'ida liman dzukirtu indahu falam yusalli alaika. Lalu lantas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin yang kedua pada tangga kedua. Apa artinya? Bahwasanya golongan kedua ini adalah golongan yang dilaknat ketika disebutkan namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diam saja. Dia tidak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, di event apapun, di tempat manapun, ketika disebutkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sewajarnya dan sewajibnya kita mengucapkan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita seorang manusia yang kecil yang sering melakukan dosa, malaikat yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun bersolawat, masa iya kita manusia yang penuh dengan dosa tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat kita menjadikan bekal syafaat di yaumil akhir nanti. Lalu setelah itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaikkan ke tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Apa yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam? Bu'ida liman adraka abawahul kibaru indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Apa artinya? Yaitu dilaknat orang yang ketika kedua orang tuanya sampai usia lanjut masih bersama dengannya atau salah satu dari mereka, akan tetapi mereka tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita seorang anak, kita menyaksikan orang tua kita masih umur sehat, afiat, panjang umur, sampai mungkin umurnya lebih dari 63 tahun, tapi kita menyia-nyiakan orang tua kita, itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Maka dari itu, mungkin para bapak dan para ibu dan para jamaah sekalian yang mungkin masih mempunyai orang tua, manfaatkanlah bertemu dengan orang tua dan berbaktilah kepada orang tua dan lain sebagainya, karena sekecil atom pun kita tidak bisa membalas jasanya orang tua. Dan itulah 3 yang diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ketika orang yang berpuasa tidak mendapatkan maghfirahnya, itu diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang dilaknat. Yang kedua, orang yang dilaknat ketika ada disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad SAW, ia tidak mengucapkan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah seorang anak yang menyia-nyiakan orang tuanya atau menelantarkan orang tuanya. Bahkan nauzubillah min zalik, zaman saat ini banyak sekali anak-anak yang sudah sibuk malah menelantarkan orang tua, malah melemparkan ke panti asuhan.
Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di komplek ini, di komplek Chandra Indah ini dan sekitarnya tidak ada kategori seorang anak yang seperti itu. Dan seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua dan merawat hingga akhir hayatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا